Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nilu Supriyani, stambuk C301-19-184. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang saya akan bawakan mengenai teori produksi atau teori biaya produksi. Yang saya bahas yaitu ada dua materi, yaitu konsep biaya produksi dengan faktor-faktor penyebab terjadinya efisiensi dan inefisiensi. Baiklah, yang pertama saya bahas yaitu mengenai faktor atau konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengolah bahan-bahan baku menjadi suatu produk yang dapat dijual. Jenis-jenis biaya produksi yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya eksplisit dan biaya implisit. Terus yang ketiga yaitu biaya kesempatan, biaya historis. Yang keempat biaya inkremental. Yang kelima yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Yang keenam yaitu biaya cost dan ekspensi. Yang ketujuh yaitu biaya pengorbanan dan biaya sebenarnya. Saya akan menjelaskan yaitu mengenai biaya langsung yang tadi yang saya jelaskan, yaitu biaya langsung dan biaya yang tidak langsung. Biaya langsung itu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja. Kalau biaya tidak langsung yaitu biaya overhead dan pabrik. Biaya eksplisit yaitu biaya nyata yang dikeluarkan. Biaya implisit yaitu biaya non cash yang diukur dalam konsep biaya kesempatan. Yang ketiga yaitu biaya kesempatan, yaitu tercermin dari harga faktor produksi yang di pasar. Dan biaya historis yaitu biaya pembelian faktor produksi. Biaya inkremental yaitu biaya akibat keputusan yang telah dibuat. Terus yang kelima biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yaitu bergantung pada output yang dihasilkan. Biaya tetap yaitu tidak bergantung pada output yang dihasilkan. Yang keenam yaitu cost dan ekspensi. Cost yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam sesuatu yang menghasilkan uang yang telah terjadi atau yang akan terjadi untuk tujuan tertentu atau tujuannya masing-masing. Terus ekspensi yaitu biaya yang habis pakai yang dikurangi dengan pendapatan. Yang ketujuh yaitu biaya pengorbanan dan biaya sebenarnya. Biaya pengorbanan itu biaya untuk mengorbankan kesempatan tertentu atau yang diberikan kesempatan kepada orang lain. Biaya sebenarnya yaitu biaya yang dibayarkan sesuatu yang kegiatannya yang dilakukan atau kegiatan yang telah dilakukan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky, stambuk C301-19-172. Dan di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang produksi jangka panjang dan produksi jangka pendek. Oke, mari kita simak video selanjutnya yang akan saya bahas sebagai berikut. Biaya produksi dibagi dua, biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek merupakan periode berlakunya dua kondisi. Yang pertama, perusahaan yang menghadapi batasan yang dipaksakan oleh sejumlah faktor produksi tetap. Dalam hal ini, produsen tidak dapat merubah sebagian faktor produksi yang tetap, tetapi hanya dapat merubah faktor produksi yang variabel dalam usaha untuk memperbesar produksinya. Misalnya, tanah, gedung, dan mesin yang dimiliki perusahaan sudah tentu dan tetap. Produksi yang diperbesar hanya dengan cara merubah bahan baku, bahan pembantu tenaga kerja, dan faktor produksi yang lain. Dalam analisis ini, sebagian dari faktor produksi yang digunakan dianggap tetap jumlahnya. Dalam jangka pendek, perusahaan bersaing ataupun yang tidak bersaing memiliki biaya yang harus dibayar, terlepas dari bentuk output. Biaya tertentu harus dibayar meskipun perusahaan berhenti berproduksi atau dapat dikatakan output nol. Jenis biaya tersebut disebut biaya tetap, dan perusahaan tidak dapat melakukan apapun dalam jangka pendek untuk menghindari biaya tersebut atau mengubahnya.
Akan tetapi, dalam jangka panjang, perusahaan tidak mempunyai biaya tetap, sebab perusahaan dapat memperluas diri, menciutkan usaha, atau keluar dari industri tersebut. Kondisi kedua, pada jangka pendek, perusahaan baru tidak dapat masuk dan perusahaan yang ada tidak dapat keluar dari industri. Biaya berdasarkan realitas, ada biaya eksplisit atau biaya akuntansi. Pengeluaran aktual yang dikeluarkan atau out of pocket cost oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang diperlukan, atau biaya menurut definisi akuntan. Biaya implisit atau biaya ekonomi, biaya yang terdiri dari biaya peluang sepenuhnya dari semua input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Nilai input yang dimiliki ini harus dimasukkan atau diperkirakan menurut apa yang dapat mereka peroleh dalam penggunaan alternatif terbaik. Sehingga jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ultra Gusti Madampi, Tambuk C301 19151. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi mikro, teori biaya produksi jangka pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yaitu biaya total dan biaya rata-rata. Yang pertama saya akan menjelaskan biaya total. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini akan saya jelaskan rumusnya. TC sama dengan FC tambah PC. Nah, keterangannya di sini untuk lebih memperjelas. TC sama dengan biaya total atau total cost. FC sama dengan biaya tetap atau fixed cost. Dan kemudian VC di sini bisa diartikan biaya variabel atau variable cost. Nah, itu saja untuk teori biaya total. Nah, selanjutnya yaitu biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total cost untuk memproduksi sejumlah barang tertentu, di sini Q, dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Biaya total rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu ATC sama dengan FC tambah AFC. Nah, oke, itu saja video dari saya. Kiranya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iren Citra Dewi, Stambuk C3011915. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikro materi, yaitu biaya marginal dan MC ATC. Dan saya akan menjelaskan tentang biaya marginal. Setiap perusahaan tentu pernah mengalami momen ketika harus menghitung biaya marginal. Definisi marginal adalah penurunan atau peningkatan dari total biaya suatu perusahaan. Biasanya ini terjadi karena penghambatan atau pengurangan suatu unit produk tambahan. Contohnya, biaya marginal bisa mengalami penurunan apabila volume produksi meningkatkan, pemicunya sejalan dengan skala ekonomi yang terkait dengan diskon biaya marginal, tenaga kerja lebih hemat, atau penggunaan sistem yang lebih efisien. Biaya marginal berhubungan dengan pendapatan marginal. Tentu perusahaan harus tahu betul beberapa biaya marginal yang dikeluarkan dalam suatu siklus produksi tertentu. Selain itu, biaya marginal juga berhubungan dengan perhitungan pendapatan marginal, artinya seluruh total penjualan, perubahan atau jumlah produksi laku. Cara menghitung biaya marginal. Cara menghitung biaya marginal adalah dengan membagi perlengkapan TC atau total cost dengan rumus. Keterangan MC biaya marginal, marginal cost, ATC perubahan biaya total, total cost, AQ perubahan kuantitas barang dan jasa. Contohnya, menghitung biaya marginal dari output 500 bisa dilakukan dengan menghitung beberapa selisih biaya total dapat unit 499 dibandingkan dengan unit output sejumlah 500. Selain itu, biaya marginal juga menunjukkan
Tingkat perubahan biaya total ketika ada perubahan kuantitas output. Dari sisi pula bisa dihitung beberapa pendapat marginal atau MR ketika output mencapai jumlah 500. Rumusnya adalah MR sama dengan perubahan total revenue atau perubahan kuantitas. Perubahan harus selalu mengingatkan bahwa pendapat marginal dan biaya marginal harus sama sehingga laba yang diperoleh pun bisa maksimal. Ketika suatu dengan rumus di atas, maka perusahaan bisa tahu berapa jumlah output yang menghasilkan lebih tertinggi. Umumnya, keputusan penting perusahaan yang berkaitan dengan hal fungsional akan diambil dengan seorang manajer di level apapun. Mereka pasti bersinggungan dengan keputusan seputar pembelian biaya investasi. Tujuan menganalisis biaya marginal. Mengapa analisis biaya marginal begitu penting untuk perusahaan? Lewat biaya marginal ini, kita lebih tahu ketika total biaya produksi mengalami perubahan, maka hanya karena itu satu unit produksi tambahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya rata-rata dan marginal atau AVC dengan MC. Biaya rata-rata AVC, biaya tetap yang dijalankan untuk menghasilkan suatu unit produksi. AVC, biaya berubah rata-rata, average variable cost. AVC, biaya variabel dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Biaya total rata-rata expenditure dan ACC, keseluruhan biaya digunakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Dan di situ mempunyai rumus masing-masing. AQ adalah pertambahan jumlah produksi, akan tetapi pada umumnya pertambahan suatu unit faktor produksi akan menambah beberapa unit produksi. Sebagai contoh, perhatikan tabel dengan sebagai berikut. Biaya rata-rata ribuan rupiah, jumlah pekerjaan, jumlah produksi, TVC, TVC, TC, AVC, AVC, ATC, MC, produksi atau yang dibandingkan dengan Q 0123 dengan 8,3 6,25. Tabel rumus. Jenis biaya, biaya total TC, biaya marginal MC, biaya tetap rata-rata AVC, biaya berubah rata-rata AVC, biaya total rata-rata AC. Biaya total biaya berubah total mempunyai total biaya total atau jumlah produksi, biaya total jumlah produksi, biaya berubah jumlah produksi, biaya total jumlah produksi. Rumusnya TVC tambah TVC, TC2, TC2, QN 1, TVC per Q, TVC per Q, TVC per Q. Itu materi saya yang menjelaskan tentang MC AVC. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, Kampuk C30119159. Biaya tetap total produksi atau total fixed cost merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Biaya tetap merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu untuk keperluan membayar semua input tetap. Besarnya biaya tetap tidak tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Contoh biaya tetap adalah biaya membeli mesin, biaya mendirikan bangunan pabrik, gaji karyawan, bayar bunga dividen, bunga pinjaman, dan biaya pemeliharaan gedung mesin, dan sebagainya. Biaya berubah total produksi atau total variable cost merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor bahan baku dapat diubah jumlahnya. Biaya variabel menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan pada waktu tertentu untuk pembayaran semua input variabel yang digunakan dalam periode produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, bahan bakar, penggunaan peralatan, biaya penyusunan mesin pabrik, dan sebagainya.
Biaya total produksi atau total cost merupakan biaya produksi total dan dihitung dari penjumlahan fixed cost dan variable cost. Biaya total merupakan total penyeluruhan yang harus dibayar oleh perusahaan untuk produksi suatu output tertentu selama kurun waktu tertentu, atau jika ditulis dalam bentuk sederhana menjadi total cost sama dengan total fixed cost tambah total variable cost. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Merupakan periode berlakunya dua kondisi. Dalam jangka panjang, perusahaan tidak mempunyai faktor produksi tetap yang membatasi produksinya pada skala tertentu. Sehingga, berapapun besarnya ukuran pabrik sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan. Semua input faktor produksi dapat diubah skalanya, dan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Pada periode ini, proses produksi dapat ditingkatkan kegiatannya dengan memperbesar produksinya, dan produsen dapat merubah baik biaya faktor produksi variabel maupun biaya produksi tetapnya. Sehingga tanah, gedung, mesin, tenaga kerja, dan lain-lain memungkinkan untuk berubah. Kondisi kedua, perusahaan bebas masuk keluar industri untuk mencari laba dan meninggalkan industri untuk menghindari kerugian. Kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LRAC menunjukkan biaya produksi per unit terendah untuk setiap output pada setiap skala pabrik yang dapat dibangun. LRAC menyinggung semua kurva biaya rata-rata jangka pendek atau short run average cost atau SRAC yang mencerminkan semua alternatif scale of plant yang dapat dibangun oleh perusahaan dalam jangka panjang. Secara matematis, kurva LRAC merupakan envelope atau tangan kurva-kurva SRAC. Ini kurvanya seperti amplop memang, jadi kurva-kurva short run average cost ini berada di dalam kurva LRAC atau long run average cost. Kurva biaya rata-rata jangka panjang biasa disebut teorema amplop atau envelope theorem. Jadi di sini ada beberapa gabungan kurva-kurva short run yang kemudian membentuk kurva LRAC. Sebelum suatu investasi dilakukan oleh seorang pengusaha, ia berada dalam situasi jangka panjang. Ia dapat memilih salah satu di antara sejumlah besar investasi yang berbeda-beda. Setelah investasi dilakukan dan dana telah dilibatkan, maka pengusaha tersebut bekerja dalam kondisi jangka pendek. Pengusaha dapat memilih beberapa alternatif. Yang pertama, jika pengusaha mengira output yang menguntungkan adalah Q1, maka dia pilih bekerja di SAC1 atau pabrik kecil. Jika dia mengira output yang menguntungkan adalah Q2, maka dia pilih bekerja di SAC2 atau pabrik menengah. Jika ia mengira output yang menguntungkan adalah Q3, maka dia bisa memilih antara perusahaan menengah atau besar. Jika modal investasinya kecil, maka mungkin ia akan memilih. Oke, selesai sudah yang saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dan apabila ada kesalahan yang kurang jelas tentang materi yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Josephani Paninda, NIM C3011918. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori biaya produksi. Kita masuk pada biaya jangka panjang. Jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah produksi atau input yang akan digunakan. Ada beberapa teori dalam biaya jangka panjang, diantaranya teori marginal dan juga teori biaya total. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi satu unit.
Sedangkan biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wija Safira dengan nomor sambung C301-19-187. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi saya, yaitu biaya rata-rata produksi jangka panjang dan skala ekonomi produksi jangka panjang. Biaya rata-rata produksi jangka panjang atau Long Range Average Cost atau yang disingkat dengan LRAC, yaitu merupakan biaya rata-rata paling minimum pada berbagai tingkat produksi apabila suatu perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya, yaitu dengan rumus LRAC sama dengan LTC per Q, di mana LRAC merupakan biaya rata-rata produksi jangka panjang, LTC merupakan biaya total produksi jangka panjang, sedangkan Q yaitu merupakan jumlah output. Untuk mengefisienkan waktu, maka langsung saya mulai saja, yaitu skala ekonomi produksi jangka panjang atau economic of scale, yaitu teori yang menggambarkan menurunnya biaya produksi per unit barang pada suatu perusahaan yang dibarengi dengan meningkatnya volume barang yang diproduksi. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin rendah produksi per unit barang yang dihasilkan. Menurut Sadano Sukirno, skala kegiatan produksi jangka panjang dapat dikatakan mencapai skala ekonomi apabila pertumbuhan produksinya mengakibatkan biaya rata-rata menurun, dan tidak dapat dikatakan skala ekonomi apabila biaya rata-ratanya menjadi meningkat. Sebab ketika meningkatnya suatu biaya produksi, maka perusahaan harus menambah pula kapasitas produksinya. Hal ini ditunjukkan oleh kurva LRAC. Pada bagian kurva LRAC yang semakin menurun apabila biaya produksi semakin meningkat. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama spesialisasi faktor produksi, yang kedua pengembangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi barang lain, yang ketiga memproduksi barang-barang sampingan, dan yang keempat pengembangan fasilitas di luar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, stambuk C301919159. Kurva biaya total rata-rata atau long run average cost didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan ongkos rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya, skala ekonomi dan tidak ekonomi. Kurva AC jangka panjang juga berbentuk U. Faktor yang menyebabkan hal ini dinamakan skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala ekonomi menyebabkan kurva AC jangka panjang, yaitu kurva LRAC, menurun ke bawah. Penambahan produksi menyebabkan turunnya ongkos produksi. Beberapa faktor yang menimbulkan skala ekonomi. Yang pertama, spesialisasi faktor produksi. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi. Yang ketiga, kemungkinan barang sampingan produksi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna bagi perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai faktor terjadinya efisiensi dan faktor terjadinya inefisiensi. Yang pertama yaitu efisiensi produksi, yaitu hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama yaitu efisiensi teknis. Efisiensi teknis ini mencakup kegiatan antara input dan output. Suatu perusahaan efisiensi secara teknis bila mana produksi yang dengan output terbesar dengan menggunakan set atau kombinasi. Terus faktor yang kedua yaitu efisiensi harga atau alokatif. Efisiensi harga atau alokatif yaitu menunjukkan hubungan biaya dan output. Terus yang kedua yaitu efisiensi ekonomis. Apabila telah terjadi efisiensi ekonomis dapat tercapai jika efisiensi pertama telah tercapai dan efisiensi kedua pun telah tercapai.
Faktor yang kedua, faktor inefisiensi, yaitu yang pertama teknologi produksi, manajemen dan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan selamat.